Halo teman-teman Visipol, apa kabarnya nih? Setelah kurang lebih 4 bulan ya kita ada di rumah. Nah, teman-teman harus tetap semangat karena hari ini ada aku, Rafli, dan di acara kali ini ada Inspiring Alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan hari ini nih ya, Rafli udah nggak sendiri aja nih, udah ditemenin oleh salah satu alumni inspiratif dari Visipol UGM. Siapa lagi kalau bukan Kak Miranda Syafira. Halo Kak. Halo Mas Rafli. Halo adik-adik di Visipol UGM 2020 Angkatan LDR. Saya Miranda Syafira, alumni Departemen Politik Pemerintahan. Kalau dulu kami sebutnya Ilmu Pemerintahan Angkatan 2007. Saat ini saya adalah founder dari Lembaga Kajian Ilmiah dan Pemberdayaan Masyarakat Omah Cipta, sekaligus sebagai Chief of External Relations atau Koordinator Divisi Eksternal di Omah Cipta. Jadi kami membawahi dua divisi, saya membawahi dua divisi, ada divisi riset atau penelitian, dan satu lagi di pemberdayaan masyarakat atau community development. Jadi kebetulan saya juga nyebrang jurusan nih. Dulu saya waktu di SMA ambilnya IPA. Jadi saya dari Sumatera ke Yogyakarta, memang targetnya pada waktu itu saya pengen masuk UGM dan sudah tertarik dengan DPP pada waktu itu di JIP, jurusan Ilmu Pemerintahan, sudah tertarik ke sana. Sehingga ketika masuk juga ternyata bahkan beyond expectation gitu, di luar dari dugaan saya, ternyata berkuliah di Visipol UGM ini semenyenangkan itu. Dan bagi saya yang waktu itu anak daerah ya, dari salah satu daerah kecil di Sumatera, memang apa yang saya bayangkan tentang relasi pada waktu itu, relasi tripartit ya, antara pemerintah, kemudian private sector, dan juga masyarakat, ini memang kami pelajari secara menyeluruh di DPP pada waktu itu. Jadi memang menyenangkan sekali sih di UGM, khususnya di Visipol. Kalau saya dulu gila organisasi ya, jadi gila cari pengalaman gitu. Jadi dalam waktu yang bersamaan, saya waktu itu jadi pemimpin redaksi di Sintesa, lembaga pers Visipol UGM, kemudian juga di waktu yang bersamaan menjadi sekjen Komap juga, lalu bekerja juga di berbagai sektor lain gitu kan, dalam satu waktu yang bersamaan di Fokermapi seluruh Indonesia juga. Dan waktu itu juga sempat jadi volunteer di Yayasan Dunia Damai yang bergerak di pendidikan alternatif, seni dan budaya untuk anak-anak seperti itu. Di waktu yang bersamaan juga saya harus maintain IPK nih, gimana caranya biar beasiswa PPN saya dapatkan tuh tetap saya dapatkan gitu. Kalau dosen favorit saya suka banget sama Pak Pratikno, karena pada waktu itu beliau, Bapak Menteri, itu setiap masuk kelas tuh auranya sangat, pertama kebapaan, kedua dalam pembawaan komunikasi dengan mahasiswa tidak pernah tidak mengapresiasi. Jadi apapun yang disampaikan mahasiswa, opini apapun itu, beliau apresiasi dengan baik. Jadi sebenarnya saya dulu belum di Omah Cipta, jadi tahun 2012 saya bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Semua terfasilitasi, semua kebutuhan terfasilitasi, namanya juga di BUMN ya. Namun saya merasakan ada kekosongan besar pada waktu itu pada private sektornya CSR. Kalau istilah saya nih, saya mengistilahkan CSR pada masa itu berjalan seperti es krim. Manis, dingin, melepas dahaga, tapi sementara, kayak gitu. Implementasi CSR pada waktu itu tidak berdasarkan pada satu sistem yang jelas. Nah, di situ saya kemudian brainstorming nih, mengajak teman-teman saya waktu itu alumni dari Sintesa, sesama Sintesa, Visipol, ayo kita ngobrol ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu, karena ini sudah, menurut saya sudah tidak bisa dibiarkan lagi nih stagnan seperti ini. Maka dari itu kami membentuklah kemudian si lembaga yang saat ini kami kembangkan, masih tetap kami kembangkan, Omah Cipta. Saya rapikan pekerjaan saya sebelumnya, saya resign dari BUMN, kemudian saya jalani dengan Omah Cipta sampai saat ini. Kalau relevansi ilmu yang saya dapatkan di JIP, di DPP sekarang ya, di DPP banyak banget, bahkan menurut saya lebih dari 70% deh yang saya tetap pakai sampai sekarang. Yang saya ingat itu ada yang pasti civil society, itu saya dapatkan di perkuliahan dan saya implementasikan juga di pekerjaan. Kemudian penelitian, karena main jobnya kami itu adalah di penelitian. Semua atau penelitian, perencanaan penelitian, metode penelitian kualitatif, kuantitatif itu sangat terpakai, bahkan saya masih ulang-ulang terus materinya. Pengantar studi pemerintahan, ada manajemen konflik, jaringan, krisis, itu semuanya sangat implementatif. Hanya saja memang karena kami juga community development kan sangat luas ya cakupannya. Kami juga terus-menerus di Omah Cipta berkomitmen ya kita wajib nih menambah
ilmu-ilmu baru nih dari sektor, terutama tadi yang Mas sebutkan sebelumnya, ada ekonomi, lingkungan, ada pendidikan, ada kesehatan juga yang kami sebenarnya blank gitu loh di ilmu pemerintahan. Kalau kami sih utamakan leadership dan kemampuan komunikasi. Kemudian juga ini bidang apa yang mereka tekuni, apakah mereka involved di situ sepenuhnya atau tidak. Kemudian kemampuan beradaptasi juga di berbagai lingkungan, karena di Oma Cipta kalau sudah nyemplung ke Oma Cipta harus siap nih ditempatkan di berbagai area yang entah bahkan mungkin namanya belum pernah terdengar, seperti itu. Kami juga mengamati mulai dari CV, kemudian cara mereka berkirim surel, cara berkirim email, bahkan kami juga dalam tanda kutip ngintip nih media sosialnya mereka gitu, Instagramnya mereka seperti apa. Kemudian karena bagi kami tata bahasa yang baik itu mencerminkan kepribadian. Ya betul, banyak sebenarnya, karena kan sebagai lembaga riset baru ya, lembaga riset dan pemberdayaan masyarakat baru, di masyarakat kami belum dikenal, tidak seterkenal UGM misalnya seperti itu, atau terkenal lembaga-lembaga lain seperti LIPI. Jadi ketika masuk kami punya effort yang sangat lebih untuk beradaptasi dengan masyarakat ini. Kadang juga kami dikira sebagai, ketika kami melakukan riset ke daerah-daerah, kami dikira intel, itu sering banget. Tantangannya adalah bagaimana kami tetap beradaptasi di satu sisi, di sisi lain juga kami mencapai target apa yang ingin kami baca dari daerah itu, dari desa itu, potensinya seperti apa, lalu kami hubungkan antara potensi dan permasalahan daerah dengan apa nih yang kira-kira bisa jadi output daerah ini untuk nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah ataupun oleh stakeholder setempat seperti itu. Saya sih intinya gini, jangan takut untuk menjadi pemantik perubahan atau agent of change gitu loh, karena dengan kita menjadi pengubah itu secara otomatis kita udah keluar dari kerumunan, kita udah outstanding dari kerumunan gitu kan. Dan di masa pandemi seperti ini yang pasti jaga kesehatan dan perbanyak soft skill baru yang bisa kalian pelajari dengan sangat mudah saat ini. Ada banyak webinar, ada banyak training online seperti itu. Jadi seimbangkanlah itu. Jadi tadi be outstanding ya. Jangan takut untuk jadi pengubah. Oke, mantap banget. Jadi pesannya adalah menjadi agent of change itu sendiri. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa dicari selama pandemi ini untuk menjadikan perubahan semuanya. Gitu. Mantap, keren banget. Baik, terima kasih Kak Miranda telah berbagi dan udah ngobrol panjang nih tentang pengalaman-pengalaman. Bagaimana sih merasakan perkuliahan di Visipol UGM dan jenjang karir pada saat ini. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton acara Inspiring Alumni pada saat ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah terus pantengin Inspiring Alumni selama ini. Sampai bertemu lagi di Inspiring Alumni selanjutnya. Dadah! Dadah! Dadah!